Bab 398 tidak, kami berbeda. Menguatkan kakinya ke turtet, ahli itu tiba-tiba membuka lipatannya dan menghindari peluru Luke pada saat yang sama, lalu menerjang Luke lagi. Apakah ini pertarungan jarak dekat? Luke bingung, tapi dia tidak takut. Tapi ahli ini menggeser senjatanya, mengarahkan, dan menembak Luke lagi. Seru dalam hati, Luke memutar dengan gagah berani keluar dari jangkauan pistol. Pak, dia menembak balik ke arah musuh secara sepintas, tetapi pria itu meraih pergelangan tangannya dan sedikit menggeser bidikan pistolnya, dan berhasil menghindari tembakan. Alih-alih merasa khawatir, Luke justru senang, dan dengan cepat menyingkirkan tangan kanan pria itu dengan tangan kirinya. Pak, peluru itu melewati kepalanya. Luke tertawa, dan mengandalkan kekerasan, menembakkan pistol di tangan kanannya sekali lagi. Pak, pria itu tiba-tiba mendorongnya menjauh dan menggunakan momentum itu untuk mundur 2 langkah dan menghindari tembakan. Berdiri 2 meter jauhnya, ahli itu bertanya dengan sungguh-sungguh, pistol Anda adalah model biasa dan hanya memiliki 7 peluru, kan? Luke hanya tertawa kecil sebagai jawaban. Kamu siapa? Siapa yang mengajarimu keterampilan bertarung itu sebelumnya? Pakar itu akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling membingungkannya. Lukas tertawa lagi. Ada 10 peluru di pistol saya. Saya bisa menembak Anda 2 kali di anggota badan, dan meninggalkan 2 yang terakhir untuk kepala dan Anda. Bagaimana Anda menyukainya? Ahli itu mengancam. Lukas mengangguk. Baiklah, ayo, kalau begitu. Pakar itu tercengang, lalu melihat Luke menerjangnya. Namun berbeda dari pertarungan mereka sebelumnya, Luke sekarang jauh lebih cepat. Luke tidak mencoba yang terbaik sebelumnya, dia hanya ingin melihat kemampuan ahli itu. Sekarang dia telah melihat semua kartu truf pria itu, tidak perlu membuang waktu lagi. Pakar itu akan menarik pelatuknya, tetapi Luke sudah mendekat dan meraih pergelangan kakinya dengan tangan kirinya. Saat berikutnya, ahli itu berputar di udara, sebelum dia menabrak geladak menghadap ke bawah dalam kurva yang sempurna. Sistem, Anda telah mengalahkan Sasuke Mulah dan menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Sasuke Mulah, senjata api dasar, tempur dasar, refleks cepat prasyarat, 20 kekuatan, 20 ketangkasan, dan 1000 poin kredit adu senjata jarak dekat prasyarat, 20 kekuatan, 20 ketangkasan, 20 kekuatan mental. Luke senang melihat pemberitahuan itu. Sambil menepi Sasuke, yang pingsan di geladak, Luke memutar lehernya. Sistem, Anda telah membunuh Sasuke Mulah. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Adu tembak jarak dekat harus menjadi keahlian khusus yang digunakan Sasuke Mulah selama bentrokan langsung mereka. Tampaknya menjadi kombinasi dari menembak dan pertempuran. Dalam jarak beberapa meter, peluru lebih cepat dari reaksi kebanyakan orang. Jika dia tidak bertemu Luke, Sasuke Mulah ini tidak akan terkalahkan di kapal perang ini. Bahkan Liebecker, pria yang lebih dari sekadar juru masak, mungkin akan terbunuh jika Mulah tidak menyadarinya. Tapi Luke memiliki rompi anti peluru berlapis ganda, helm anti peluru, dan elementary self-healing sebagai kartu asnya. Sasuke telah meminta untuk dibunuh ketika dia berusaha untuk bentrok dengan Luke secara langsung. Setelah menyimpan mayat Sasuke Mulah di inventorinya, Luke berjalan ke satu sisi kapal dan menjatuhkan sisa mayat yang ada di inventorinya ke laut. Bukan pilihan yang buruk untuk membiarkan Johnny Mulah disalahkan dan membuat Sasuke Mulah hilang. Setelah merawat Sasuke Mulah, dia menyelinap ke sisi lain kapal untuk memeriksa kapal selam. Para penjahat berteriak dan berlari ke kapal selam dengan panik. Sepertinya mereka akan lari. Para penjahat yang membongkar misil di geladak pergi dan turun ke kapal selam juga. Luke berpikir sejenak, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman dan poin kredit untuk menyelamatkan marinir. Dia juga telah melenyapkan lebih dari 30 penjahat. Pada saat yang sama, Chef Liebecker juga telah membunuh banyak penjahat. Orang-orang itu punya banyak alasan untuk kabur sekarang karena setengah dari mereka terbuang sia-sia. Sekarang permainan hampir berakhir, Luke tidak perlu mengambil tindakan lagi, kalau-kalau dia menarik perhatian yang tidak perlu. Teriakan dan tembakan sudah terdengar di bawah geladak. Jelas, marinir yang baru saja dibebaskan Luke melakukan serangan balik. Ada lebih dari 200 marinir, dan mereka jauh melebihi jumlah penjahat yang tersisa. Tiba-tiba, Luke mendengar sesuatu di kejauhan di langit. Dia bertanya-tanya apakah itu salah satu helikopter yang tenang yang dilengkapi dengan pasukan khusus militer. Luke bergegas dan berlari. Ketika dia melewati dapur, dia mendengar 2 orang berbicara di dalam. Kalian terlihat akrab. Sepertinya aku mengenalmu. Itu suara Liebecker. Betul sekali. Sudah lama, Liebecker, jawab orang lain. Liebecker berkata,
Kau benar, sudah lama sekali, William. Dia mengubah topik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengubah banyak hal jika kamu membunuh orang yang tidak bersalah, William? Bagaimana Anda menjadi ini? Petik 2. Aku tidak tahan lagi dengan para itu. Setelah menggunakan kami, mereka membuang kami seperti sampah kertas toilet, jawab pria bernama William dengan dingin. Linebacker berkata, tetapi melakukan ini tidak ada artinya, bukan? Kami seperti boneka yang bekerja untuk para Beastars yang tidak tahu berterima kasih itu. Anda dan saya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Dia terdengar tidak berdaya. Tidak, kami berbeda. Anda mengabdi pada negara ini, tetapi saya tidak. Nada bicara William penuh dengan ejekan. Linebacker, Anda akan segera pensiun. Kenapa kamu tidak bisa diam saja sebagai juru masak? Linebacker berkata, aku tidak bekerja untuk para Beastars itu lagi, tapi aku juga tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. William berkata, kalau begitu kamu sebaiknya pergi ke neraka. Luke sudah sampai di pintu masuk dapur saat itu. Dia menjulurkan lehernya dan melihat bahwa Linebacker dan William, yang pernah menjadi penyanyi rock, masing-masing memegang pisau. Tapi William memegang pisau militer sementara Linebacker memegang pisau dapur. Mereka maju sedikit demi sedikit karena pisau di tangan mereka tidak pernah berhenti bergerak atau dengan cepat mengubah arah untuk menipu musuh mereka dengan gerakan palsu. Dentang. Pisau berbenturan 2 kali dengan cepat, dan keduanya bertukar posisi. Ayo, Linebacker, teriak William. Linebacker terdiam saat dia menekan maju sekali lagi. Dentang. Suara pisau yang berbenturan berulang kali terdengar. Pisau bentrok pada jarak 20 cm, setiap orang biasa yang melihatnya akan benar-benar terpesona. Pakar, keduanya mahir dengan pedang. Jika orang biasa melawan mereka, pergelangan tangan dan tenggorokan mereka akan digorok dalam 2 detik pertempuran. Bab 399 Teletubi, dan Poser. Luke tidak cemas. Jika Linebacker tidak bisa menang, Luke selalu bisa menembak musuh dari kegelapan. Itu bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Pada saat itu, William membalik pisaunya untuk memblokir pisau dapur Linebacker, sebelum dia mendorong ke depan. Linebacker melangkah mundur dan menangkis pisau militer, sebelum dia menebas sebagai balasan. William mundur dan mengangkat tangan kirinya untuk melindungi jalan setapak dari dadanya ke lehernya. Cili, bagian manset jaket kulitnya terpotong oleh pisau dapur. William melangkah mundur lagi dan mendapatkan kembali keseimbangannya. Melindungi dirinya dengan pisau militer, dia berkata, Linebacker, keterampilanmu berkarat. Linebacker tidak mengatakan apa-apa, tetapi bibirnya melengkung mencibir. Dia perlahan mengambil setengah langkah ke depan, memutar-mutar pisaunya untuk mengalihkan perhatian William. Saat berikutnya, dia mempercepat dan mengambil setengah langkah ke depan saat pisaunya dan William bertabrakan berulang kali. Seperti permainan petak umpet, mereka melambaikan tangan dalam lingkaran yang mengganggu. Pisau mereka, di sisi lain, seperti taring ular beludak, dan bertabrakan lagi dan lagi. Luke mengamati mereka dengan penuh minat. Dia tidak tahu bahwa begitu banyak trik yang bisa dimainkan dengan pisau. Dia memutuskan untuk mengganti pisau dapur di rumah dengan model Linebacker ketika dia kembali. Kedua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit tidak memperhatikan penonton sama sekali. Pertempuran pedang adalah jenis pertempuran senjata telanjang yang paling berbahaya. Dalam pertarungan antar profesional, sedikit kesalahan berarti kematian. Saat pisau mereka berbenturan, tangan bebas mereka terus membuat gerakan kecil, baik untuk mengalihkan perhatian musuh maupun untuk mencari peluang. Jika mereka mampu meraih pergelangan tangan musuh dengan tangan kiri mereka yang bebas, mereka akan lebih unggul dalam pertarungan. William jelas takut akan kemungkinan ini. Tingginya hanya sekitar 1,85 meter, dan tidak berotot seperti Linebacker. Begitu pergelangan tangannya terjepit, dia mungkin kalah dalam pertarungan kekuatan. Sebagai kenalan lama, mereka sangat mengenal satu sama lain. William tahu bahwa Linebacker pandai menggunakan pisau, dan sangat kuat dalam pertarungan fisik. Jika Linebacker meraih pergelangan tangannya mungkin akan langsung patah. Keduanya cepat dan gesit, tetapi telapak kaki mereka hampir tidak meninggalkan tanah dan mereka mengambil langkah kecil. Sebaliknya, tubuh bagian atas dan lengan mereka bergerak liar ke suara dering logam tanpa henti. Kekejaman melintas di mata Linebacker. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menekan ke depan, menempatkan dia dan William dalam posisi genting. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka perlu meluruskan lengan mereka sepenuhnya untuk menusuk orang lain. Pisau William diayunkan tanpa ragu-ragu. Linebacker tiba-tiba mundur, dan ada luka panjang di dadanya. Darah langsung mulai menodai kain yang dipotong di sekitar luka menjadi merah.
Lukas mengerutkan kening. Tidak mungkin. Linebacker jelas sedikit lebih terampil, dan lengannya lebih panjang. Bagaimana dia bisa kalah? Pistol Luke sudah terangkat. Setelah serangan yang sukses itu, William menekan ke depan hampir secara naluriah untuk melakukan tusukan lain. Linebacker, bagaimanapun, tampaknya telah meramalkan serangan ini. Setelah menghindari sebagian besar kerusakan dari serangan pertama William, dia melangkah ke samping saat William mendorong ke depan. Mengulurkan tangan kirinya, dia menekan pergelangan tangan kanan William dan mendorongnya keluar, sementara dia menebas leher William dengan pisau dapur di tangan kanannya. Terkejut, William tanpa sadar mengangkat tangan kirinya untuk memblokir, hanya untuk berteriak ketika dipotong. Itu bukan karena kegembiraan, matanya melotot ketakutan. William langsung tahu bahwa dia dalam posisi kalah. Dalam pertarungan apapun, ini bisa sangat berbahaya. Dia telah terpikat ke dalam perangkap linebacker dengan harga linebacker yang sengaja membuat dirinya terluka. Pada saat itu, linebacker sedang memblokir tangan kanan William dengan tangan kirinya. William secara naluriah menarik tangan kirinya kembali setelah dia dipotong, dan dia tidak bisa membela diri. Dia tidak memiliki tangan yang bebas untuk pertahanan, dan dia juga tidak bisa mundur untuk menyesuaikan posisinya. Dan sementara serangan linebacker terlihat ganas, sebenarnya tidak sekuat itu. Pisau dapur itu melewati pergelangan tangan William dan tidak berhenti, saat linebacker dengan cekatan membaliknya dan mengenai lengan William seperti taring beracun. Ketika bilah dan lengan William berada di sudut yang tepat, linebacker mendorong ke bawah dengan kejam. Dengan suara tumpul, sebuah pegangan dibiarkan mencuat dari tengkorak William. Mata William melotot dan berguling, dan dia segera jatuh. Menyeka darah di dadanya, linebacker bergumam, "Lihat. Anda menyuruh saya untuk melakukannya, jadi saya melakukannya." Petik 2. Ini terjadi dalam sekejap, tidak lebih dari 2 detik, dan William telah berubah menjadi Teletubby dengan pisau mencuat dari kepalanya. Pertempuran pisau benar-benar terlalu berbahaya. Mulut ternganga karena tidak bisa berkata-kata, Luke menurunkan senjatanya dan pergi dengan langkah tumpul. Dia bergumam, "Huff, apa masalah yang sulit? Anda bisa saja menikamnya tanpa mengatakan apa-apa." Petik 2. Karena itu, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kulit kepalanya, yang terasa sedikit dingin. Dengan sangat cepat, dia kembali ke ruang kargo. Dia meraih tangan yang baru saja diangkat prajurit Nash untuk menghentikannya menarik pelatuk, dan berkata, "Ini aku." Baru pada saat itulah Nash yang benar-benar gugup menjadi rileks. Bagaimana keadaan di atas sana? Menyesuaikan suasana hatinya, Luke berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Aku baru saja naik ke geladak. Sepertinya para penjahat sedang berlari, dan saya mendengar seseorang mengatakan bahwa SEAL akan datang." Nash merasa sangat lega. "Betulkah? Maka kita diselamatkan." Lukas berkata, "Ya, SEAL mungkin adalah pasukan khusus terbaik di negara ini." Nash mengangguk cepat. "Ya, mereka sangat baik." Luke berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahu para wanita kabar baik itu. Anda berjaga-jaga, benar? Jangan terlalu cepat menembak, kalau itu adalah SEAL." Nash mengangguk malu. Dia akan menembak Luke jika yang terakhir tidak bereaksi cukup cepat. Bersemangat dan penuh harapan, Nash muda mengawasi pintu ruang kargo. Sambil tersenyum, Luke kembali ke sudut tempat ketiga wanita itu bersembunyi. Mereka semua senang melihatnya kembali. Dia mengulangi apa yang dia katakan kepada Nash, dan ketiga wanita itu juga senang. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Lukas tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu terdengar seperti meriam? Tapi mengapa kapal perang itu melepaskan tembakan? Luke pergi untuk bertanya pada prajurit Nash, yang membenarkan kecurigaannya. Kebisingan tadi memang kapal perang yang menembakkan meriam. Namun, Nash mengatakan bahwa itu adalah meriam sekunder, dan karena Montana sudah pensiun, tidak ada apa-apa selain suar di dalamnya. Bab 400 tembakan meriam, dan 2 kenalan. Suar. Luke berpikir sejenak dan menemukan kemungkinan. Bang! Ada suara keras lainnya, dan kapal perang itu bergidik bersamanya. Itu jauh lebih keras daripada tembakan pertama, hampir seolah-olah meriam utama telah ditembakkan. Apakah itu menembaki sebuah pesawat? Tidak sepertinya. Meriam utama sangat kuat, tetapi tidak dirancang untuk menembaki pesawat. Mereka biasanya digunakan untuk menyerang formasi tentara di darat, atau mungkin, kapal lain. Luke tiba-tiba teringat kapal selam, dan seorang juru masak tertentu yang lebih dari sekadar juru masak. Apakah linebacker cukup gila untuk membombardir kapal selam dengan meriam utama kapal perang? Jika dia berhasil, itu akan menjadi kapal laut terakhir yang akan ditenggelamkan Montana. Sesaat kemudian, kapal perang berguncang lagi, dan terjadi ledakan besar.
Luke merasa tebakannya benar. Samar-samar dia bisa mendengar banyak orang bersorak, bahkan dari ruang kargo. Dia berkata kepada Nash, bagaimana kalau kita pergi melihatnya? SEAL seharusnya ada di sini sekarang. Nash menjadi gugup. Dia mencengkeram pistolnya erat-erat, tetapi masih berkata, oh oke. Luke berkata kepada ketiga wanita itu, tetap di sini dan jangan bersuara. Kita lihat apa yang terjadi. Saya pikir bantuan ada di sini. Petik 2. Ketiga wanita itu hanya bisa mengangguk. Sesaat kemudian, Nash sangat gembira melihat para marinir bersorak dan berpelukan di geladak, dan dia berteriak, kami menang. Kami menang. Lukas juga tersenyum. Dia akhirnya bisa berhenti berpura-pura menjadi anak kecil yang baik. Dia menepuk bahu Nash dan berkata, Private Nash, aku ingin kau ikut denganku dan menjemput ketiga wanita cantik itu. Tidak sopan jika membuat mereka khawatir. Nash mengangguk cepat. Tidak masalah sama sekali. Ayo pergi. Mengatakan ini, pria itu terpental seperti anak kecil. Luke hanya mengikutinya sambil tersenyum. Nash ini tampaknya berusia 20-an dan tidak mungkin lebih tua dari Luke sendiri. Tetapi jika Luke tidak datang untuk menyelamatkannya ketika dia ditahan di bawah todongan senjata, dia mungkin sudah terbunuh. Sekarang, semuanya telah berakhir. Bagi seorang pemuda, pelarian yang sempit tentu akan terasa luar biasa. Mereka membawa ketiga wanita itu ke kabin yang mereka tempati sebelumnya sehingga mereka bisa memakai sepatu mereka sendiri, sebelum mereka semua kembali ke geladak. Para marinir yang bersorak dan merayakan semuanya tercengang melihat mereka. Dengan serius, dua gadis yang telah berada di sini untuk tampil baik-baik saja. Luke tinggal agak jauh dari ketiga wanita itu saat dia mengamati sekeliling. Dia telah melemparkan semua senjata dan barang-barang yang telah dia ambil sebelumnya ke laut, dan memasukkan kembali perlengkapannya ke dalam inventarisnya. Dia telah berganti kembali ke pakaian olahraganya, dan terlihat sama sekali tidak berbahaya. Dua tentara pasukan khusus yang lengkap segera datang dan melihat mereka dengan ekspresi aneh. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Mereka tidak mengangkat senjata mereka. Lagi pula, Luke dan ketiga wanita itu jelas tidak bersenjata, dan para wanita itu bahkan mengenakan sepatu hak tinggi. Ini bukan film, praktis tidak ada wanita yang bisa berlari atau membunuh siapapun dengan sepatu hak tinggi. Melihat pakaian mereka, Luke tahu bahwa mereka mungkin SEAL. Dia dengan cepat melangkah maju dan memperkenalkan semua orang. Pada saat yang sama, dia juga memanggil Nash, yang sedang memeluk marinir tidak jauh dari sana. Nash swasta dapat menjamin kami. Koki di kapal ini, satu Linebacker, bisa menjamin kita juga. Petik 2. Ketika mereka mendengar nama Linebacker, kedua prajurit itu saling memandang. Salah satu dari mereka berjalan pergi dan berbicara melalui walkie-talkie-nya, sementara yang lain menanyai Nash di samping. Sesaat kemudian, prajurit pertama kembali dan membisikkan sesuatu kepada prajurit kedua. Prajurit itu mengangguk dan berkata, oke, kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Bagaimanapun, ini adalah kapal perang. Anda dapat tinggal di kabin tempat Anda berada sebelumnya sampai kami menangani masalah di sini. Luke mengangkat tangannya seperti siswa sekolah dasar. Petugas, tidak apa-apa bagiku, tapi lihatlah ketiganya, wanita malang ini sudah cukup menderita kejutan hari ini. Jika memungkinkan, bisakah Anda mengirim mereka kembali ke darat terlebih dahulu? Petik 2. Para SEAL awalnya ingin menolak, tetapi ketika mereka melihat tiga wanita di sebelah Luke, kata, tidak, tersangkut di tenggorokan mereka. Asisten Mona cukup cantik, tetapi Sirah dan Tyler hampir menyilaukan mata. Mereka tidak bisa membantu tetapi menelan, tidak mereka. Oke, tunggu sebentar, aku akan membantumu bertanya. Luke berkata dengan penuh terima kasih banyak, Tuan. Dia kemudian berbalik dan mengedipkan mata pada para wanita. Sebagai yang paling berpengalaman, Sirah bereaksi paling cepat dan membungkuk. Terima kasih untuk bantuannya. Mona melakukan hal yang sama tanpa ragu-ragu. Tyler agak lambat, tetapi ketika Sirah menyenggolnya, dia agak mengerti dan juga berterima kasih kepada mereka. Kedua prajurit SEAL itu sedikit bingung dengan ucapan terima kasih manis yang mereka terima dari para wanita. Sosok Sirah adalah kelas atas. Ketika dia membungkuk, dia anggun dan santai. Tyler bahkan lebih luar biasa, dannya yang luar biasa dengan atasan halter ketatnya adalah A+. Kedua prajurit tanpa sadar mengangguk, dan ketika mereka kembali ke diri mereka sendiri, mereka tersenyum canggung dan pergi ke samping untuk menghubungi atasan mereka. Pada saat itu, sekelompok orang lewat, dan Luke buru-buru memanggil ketika matanya yang tajam melihat seseorang. Koki Linebacker. Seorang pria tinggi dan kuat berhenti dan menatapnya dengan heran.
Hah? Kamu masih di sini? Luke berkata dengan polos, iya. Kami berada di lautan, kami tidak bisa pergi kemanapun. Menatapnya sejenak, Liebecker tiba-tiba tersenyum. Terima kasih. Saya akan memberitahu Anda. Luke bingung, tetapi mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Dia kemudian melihat orang di sebelah Liebecker dan mengangguk padanya. Agen Flake, sungguh suatu kebetulan. Pria di sebelah Liebecker tidak lain adalah agen Flake dari FBI, yang Luke temui belum lama ini. Flake mengangguk, ekspresi wajahnya yang tak terlukiskan. Sungguh, kebetulan. Liebecker melirik di antara mereka berdua dan bertanya, apakah Anda saling kenal? Lukas tersenyum. Kami bertemu belum lama ini. Flake hanya mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Liebecker menyipitkan matanya, senyum samar yang sama di wajahnya. Merenung sejenak, dia mengatakan sesuatu kepada Seal di dekatnya, lalu menoleh ke Luke. Oke, mereka akan mengirimmu kembali ke darat dengan helikopter paling lama setengah jam. Luke terkekeh dan mengeluarkan kartunya. Terima kasih. Jika Anda pernah mengunjungi Los Angeles, Anda bisa mencari saya. Bab 401 Yah, aku lebih dari pelaku. Liebecker menerima kartu itu, dan tidak terkejut bahwa kartu itu hanya memiliki nama dan nomor telepon. Luke telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Tidak semua orang bisa melumpuhkan dua penjahat bersenjata dengan penggorengan. Dengan melakukan itu, Luke telah menyelamatkan Nash dan menyelamatkan Liebecker dari freezer. Liebecker harus mengingat bantuan ini. Jika tidak ada yang membiarkannya keluar, dia mungkin akan membeku di lemari es. Dia bisa mengamuk malam ini dan akhirnya meledakkan kapal selam tempat Tomahawk dengan hulu ledak nuklir akan dimuat, semua berkat pemuda ini. Mengangguk dan menerima isyarat Luke, dia pergi bersama kelompok Seal. Setelah Liebecker pergi, Flake bertanya kepada Luke, mengapa kamu di sini? Dia tahu segalanya tentang Luke, termasuk informasi tertentu yang bersifat rahasia. Berbicara secara logis, Luke seharusnya tidak berada di sini sebagai detektif LAPD. Luke mengangguk dan berkata, permintaan pribadi. Flake memandang ketiga wanita di belakangnya. Dari si pirang, dia pikir itu akan menjadi seseorang seusia Luke. Lukas menggelengkan kepalanya. Itu Sira. Dia memberi saya tawaran yang tak tertahankan. Petik 2. Dia tidak berencana untuk merahasiakannya. Hadiahnya dari Sira akan disimpan di akunnya, dan itu tidak ilegal. Ekspresi Flake berubah aneh. Dengan serius. 100.000, atau 200.000. Untuk seseorang yang seorang diri bisa menangkap monster Jason hidup-hidup, pasti tidak akan murah untuk mempekerjakannya sebagai pengawal sementara. Lukas memutar matanya. $10.000 untuk 6 jam. Itu lebih dari sebulan gajiku sebelum pajak. Flake kehilangan kata-kata. Dari sudut pandang itu, sangat sulit untuk menolak $10.000. Flake sendiri hanya menghasilkan sedikit lebih dari $10.000 sebulan. Dia akan tergoda oleh tawaran itu juga. Tentu saja, $10.000 tidak cukup untuk menebus apa yang Luke temui malam ini. Flake memiliki hal lain yang harus dilakukan, dan obrolan mereka sudah cukup baginya untuk mengkonfirmasi situasi dasar. Dia hanya berkata, saya memiliki hal-hal lain untuk dilakukan, saya akan pergi. Luke mengangguk, dan tidak meminta bantuannya. Dia tidak mengenal Flake ini dengan baik, dibandingkan dengan sikap hangat Liebecker. Namun berkat kecantikan Sirah dan Tyler serta bantuan Liebecker, Luke dan ketiga wanita itu diterbangkan kembali ke lapangan terbang militer 20 menit kemudian. Saat mereka turun, mereka berempat diperiksa di 4 ruangan terpisah. Luke tidak panik ketika melihat ekspresi kayu dari kedua penyelidik. Sebaliknya, minatnya terusik. Orang-orang ini sepertinya bukan dari militer atau FBI, tapi lebih mirip Chia. Di depan para profesional seperti ini, Luke tidak perlu berpura-pura menjadi anak yang lugu lagi. Kalau tidak, mereka akan curiga padanya setelah mereka memeriksa arsipnya. Mereka tidak memperkenalkan diri, dan hanya mengatakan bahwa mereka adalah penyelidik, sebelum mereka mulai menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Luke telah mempelajari interogasi semacam ini sebelumnya. Banyak orang yang dia bunuh adalah profesional dalam hal ini. Semakin rumit suatu kebohongan, semakin banyak pemikiran yang diperlukan, dan kemungkinan kebohongan itu akan semakin cacat. Pada dasarnya tidak mungkin membuat setiap detail kecil terdengar seolah-olah itu benar. Tetapi bagi Luke seperti sekarang, tidak sulit untuk menguraikan proses dan membuat semuanya terdengar meyakinkan. Setelah beberapa saat, kedua penyelidik yang kurang banyak bicara itu tiba-tiba bertanya, Detektif Luke Coulson, sebagai detektif paling cakap di LAPD, apakah menurut Anda masuk akal bahwa Anda hanya mengingat sedikit tentang apa yang terjadi di Geladak? Luke tersenyum dan menggaruk kepalanya. Yah,
Aku lebih dari seorang pelaku. Kedua penyelidik itu saling memandang dengan bingung. Apakah orang ini menyiratkan bahwa dia tidak suka berpikir? Mereka tidak bisa tidak memeriksa file orang itu. Terbunuh, terbunuh, terbunuh. Baik, sebagian besar ketenaran yang diperoleh detektif Luke ini berasal dari anggota geng yang telah dia bunuh dalam beberapa kasus besar. Tentu saja, itu tidak cukup bagi mereka untuk menentukan bahwa detektif muda ini tidak punya otak. Tapi mungkin saja dia benar-benar tidak perlu menggunakan otaknya, dia hanya mengandalkan keterampilan dan keberanian yang baik untuk menyingkirkan semua penjahat di jalannya dan memecahkan kasus. Itu benar-benar aneh. Dia telah menutup sejumlah kasus yang mengejutkan. Bagaimana dia bisa memecahkan begitu banyak dari mereka begitu cepat tanpa menggunakan otaknya? Yang kurang banyak bicara masih bertanya, tapi tingkat keberhasilanmu adalah yang tertinggi di divisi kejahatan besar Westside. Bagaimana Anda mengaturnya? Luke memberinya tatapan aneh. Intuisi. Kedua penyelidik kehilangan kata-kata. Apakah Anda bermain-main dengan kami? Senyum hangat di wajah Luke tidak berubah. Misalnya, saya tahu Anda datang ke sini dengan tergesa-gesa. Tuan ini. Dia memandang penyelidik utama dan berkata, kamu sangat terburu-buru untuk datang ke sini sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk membuka resleting celanamu. Terkejut, pria itu tanpa sadar menyentuh selangkangannya, dan memang menemukan bahwa celananya terbuka resletingnya. Benar-benar malu, dia dengan cepat menutup resleting dan mengakhiri topik canggung. Luke melihat yang tidak banyak bicara lagi. Dan tuan ini, Anda terbangun ketika Anda sedang tidur, dan kemeja Anda salah kancing. Orang ini tanpa sadar menundukkan kepalanya, lalu dengan canggung menutupi jaketnya. Dia terbangun di tengah malam untuk tugas darurat, dan telah mengenakan pakaiannya saat dalam perjalanan keluar, tentu saja dia tidak punya waktu untuk kancing. Luke merentangkan tangannya. Tetapi saya memperhatikan ini bukan karena saya memiliki perhatian terhadap detail, tetapi karena saya memiliki penglihatan yang lebih baik, yang merupakan bakat saya. Jadi, tidak mengherankan bagi saya untuk mendapatkan beberapa pencapaian kecil dengan menggunakan hadiah saya untuk memecahkan kasus. Yang benar adalah bahwa saya tidak pernah pandai penalaran dan deduksi. Saya lebih suka bertengkar daripada berpikir. Petik 2. Kedua penyelidik itu diam. Kasus Luke tidak jarang, dia adalah salah satu dari mereka yang mengandalkan hadiahnya. Hadiah bawaan adalah hal yang aneh. Sebagai penyelidik berpengalaman, mereka telah melihat banyak orang dan hal aneh, dan kasus Luke bukanlah hal yang aneh. Tetapi sebagai penyelidik elit, mereka tentu tidak akan melepaskan Luke dengan mudah. Yang kurang banyak bicara bertanya lagi, tapi kenapa kamu tidak bertarung kali ini? Anda mengatakan bahwa Anda hanya melumpuhkan dua penjahat bersenjata, dan tidak membunuh siapapun setelah itu. Bagaimana mungkin? Luke merentangkan tangannya. Ketika saya sedang bertugas, saya memiliki petugas polisi LAPD yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung saya, tetapi di kapal perang itu, saya sendirian. Saya juga harus khawatir tentang keselamatan tiga wanita. Bagaimana saya berani menarik perhatian para penjahat? Apa aku terlihat sebodoh itu untukmu? Kedua penyidik tidak bisa menjawab. Itu jelas merupakan pilihan yang tepat untuk tidak bertarung di wilayah orang lain, belum lagi Luke memiliki 3 orang dalam perawatannya bersamanya. Bab 402 Pertengkaran dan Syukur. Namun, kedua penyelidik masih tidak mau melepaskannya, dan mereka bertanya kepadanya tentang setiap detail berulang kali. Setelah 1 jam, pintu kamar akhirnya terbuka, dan seorang kolonel dengan 4 garis masuk. Dia melambaikan tangannya pada para penyelidik. Ketiganya bertukar pandang sejenak, sebelum kedua penyelidik bangkit dan meninggalkan ruangan bersama kolonel. Menutup pintu, kolonel berkata dengan tenang, Anda bisa berhenti menyelidiki detektif Luke Coulson. Kedua penyelidik itu mengerutkan kening. Yang kurang banyak bicara bertanya, kenapa? Dia tersangka utama. Setelah keheningan singkat, sang kolonel berkata, Kapten Adams dan Jenderal Bates menelepon dan menjamin Sirah dan Luke Coulson ini. Tapi ini kasus penting. Bagaimana mereka bisa, penyelidik lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Kolonel itu mencibir. Pertama-tama, Sirah diundang secara pribadi oleh Jenderal Bates. Kedua, Kopral Liebecker, yang menyelamatkan Kapten Adams, dibebaskan dari lemari es oleh Luke Coulson setelah yang terakhir melumpuhkan 2 penjahat. Kesalahan terbesar yang dilakukan para penjahat adalah tidak membunuh Liebecker, yang menghabisi dalang mereka dan mencegah agar rudal yang dibongkar tidak diambil. Luke Coulson ini mungkin bukan orang yang sederhana, tapi itu urusannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan bisnis ini. Kedua penyidik itu terdiam. Mereka saling berpandangan, lalu mengangguk tak berdaya. Jika Anda bersikeras, tidak apa-apa bagi kami, tetapi kami akan mencatatnya dalam laporan kami.
Kolonel itu mencibir dan berkata, tidak apa-apa. Angkatan Laut juga akan menyelidiki mayat pasukan khusus Cia yang kami temukan di kapal perang. Wajah kedua penyelidik segera menjadi gelap. Sial, kolonel sedang menggosoknya. Jika bukan karena mereka telah diekspos, apakah mereka akan begitu bertekad untuk menyelidiki anak kecil seperti Luke? Tetapi pemeriksaan sederhana tentang latar belakang Luke dan pernyataan semua pihak yang terlibat sudah cukup untuk menentukan bahwa Luke tidak pernah berencana untuk bergabung sampai saat-saat terakhir. Lebih jauh lagi, pemuda itu telah membantu Kopral Liebecker pada saat kritis dengan melumpuhkan dua penjahat bersenjata. Jika mereka harus menyelidiki orang ini, dia harus menjadi prioritas rendah. Tapi ada masalah besar di pihak Cia. Di antara para penjahat yang terbunuh di kapal perang, beberapa dari mereka, termasuk William, dalangnya, ditemukan sebagai agen Cia. William sendiri adalah kapten dari pasukan rahasia Cia tertentu. Jika tidak terjadi hal lain, Cia yang kemungkinan besar akan disalahkan atas pembelotan ini. Kedua penyelidik Cia sebenarnya tahu bahwa Luke kemungkinan besar bukan tersangka. Tetapi mereka harus mencoba dan mengubahnya menjadi satu untuk membuat air menjadi keruh, hanya dengan begitu mereka bisa berdalih dengan angkatan laut dan mengalihkan kesalahan. Itulah alasan mengapa mereka menanyai Luke berulang kali. Secara alami, angkatan laut tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka. Sirah diundang secara pribadi oleh Jenderal Bates. Jika Cia mengklaim bahwa Luke, asisten Sirah, adalah tersangka, bukankah itu berarti ada yang salah dengan Jenderal Bates? Akankah angkatan laut harus disalahkan atas insiden kriminal ini? Jenderal Bates adalah orang yang kuat, dan kemungkinan akan segera dipromosikan sebagai wakil laksamana. Secara alami, dia tidak akan hanya duduk-duduk. Pada saat itu, pria di sebelah kolonel berkata, baiklah, teman-teman, kalian bisa berhenti berdebat. Sekarang setelah Anda punya waktu, bagaimana dengan mengarahkan upaya Anda ke tempat lain? Kedua penyelidik itu mengerutkan kening. Agen Flake, apa artinya ini? Apakah ini sikap FBI? Flake berkata tanpa ekspresi, saya tidak bertanggung jawab atas penyelidikan ini, saya hanya menyatakan fakta. Melihat kedua penyelidik, dia menambahkan, kami memiliki file terperinci tentang Luke Coulson. Sebuah kata nasihat, jangan buang waktu Anda pada hal-hal yang tidak berarti. Kedua penyelidik itu mengerutkan kening. Flake jelas menyiratkan bahwa file rahasia yang dimiliki FBI dapat membuktikan bahwa Luke tidak ada hubungannya dengan para penjahat. Kedua penyelidik saling memandang dan pergi tanpa daya. Mereka berjalan pergi untuk menemukan sudut terpencil dan membuat panggilan. Pada akhirnya, bos mereka hanya berkata, jangan ganggu Luke. Bicaralah dengan NCIS, Layanan Investigasi Kriminal Angkatan Laut, tentang hasil penyelidikan. Penyidik bingung. Hah? Apa yang harus kita tindak lanjuti? Bos mereka berkata, kami telah belajar bahwa di pasukan William, Johnny Mullah dan saudaranya Sesoke Mullah sebenarnya setia. Mereka menyembunyikan diri dengan baik dan membunuh banyak penjahat pada saat-saat kritis. Sayangnya, Johnny Mullah terbunuh, dan Sesoke Mullah hilang. Kedua penyelidik merasa itu omong kosong. Mungkinkah ada orang di pasukan William yang setia? Mereka hanyalah sekelompok pejuang yang berspesialisasi dalam membersihkan kekacauan. Mereka tidak yakin bahwa Mullah bersaudara adalah patriot yang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menghentikan rencana William. Jika mereka berencana untuk mengkhianati William, mereka tidak akan menunggu begitu lama. Mereka bisa saja membocorkan rencananya lebih cepat, dan semua orang di pasukan William akan ditangkap. Seolah tahu apa yang mereka pikirkan, bos mereka menjelaskan, rupanya pistol Mullah membunuh banyak penjahat, dan pistol yang membunuh Mullah ditemukan di tangan penjahat lain. Juga, hanya Sesoke Mullah yang punya waktu dan motif untuk menyelamatkan marinir di kabin. Kedua penyidik langsung mendapatkannya. Salah satu saudara Mullah telah meninggal, dan yang lainnya telah menghilang. Karena mereka tidak memiliki keluarga, bahkan tidak perlu mengeluarkan pemberitahuan kematian. Ini adalah titik terobosan bagi Cia, dan bos mereka ingin mereka mengetahui situasi secepatnya sehingga Cia bisa menangani pertengkaran yang akan terjadi nanti. Jika mereka menyimpulkan bahwa saudara-saudara Mullah mengkhianati William dan masih setia kepada negara, akan ada lebih sedikit kesalahan pada Cia, dan tembakan besar akan aman. Mengecilkan peristiwa besar, dan anak kecil yang disalahkan, begitulah cara dunia bekerja. Pada saat itu, Flake berkata kepada kolonel, biarkan saya berbicara dengannya. Kolonel mengerutkan kening dan tidak segera menanggapi. Flake berkata, jangan khawatir. Paling lama 2 menit. Kolonel itu mengangguk pelan. Flake mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah dia masuk, dia mematikan kamera dan menatap Luke. Sekarang,
Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak penjahat yang Anda bunuh di kapal? Lukas tersenyum. Agen Flake, saya mendukung jawaban saya. Flake menatapnya sejenak, dan akhirnya tersenyum. Oke, kamu baik-baik saja. Lukas mengangkat alis. Orang ini tidak tampak marah sama sekali, tapi malah senang. Flake berdiri tegak dengan tangan di belakangnya. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, jadi Anda tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Sekarang, kamu boleh pergi. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Flake berbalik. Ketika dia mencapai pintu dan menekan tangannya ke sana, dia berkata, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk negara ini. Bab 403 Wow, sayang sekali. Setelah itu, Flake berjalan keluar ruangan tanpa menunggu jawaban Luke. Luke mendecakkan lidahnya dan merasa bahwa nada Flake sangat tidak biasa. Dia meninggalkan ruangan, dan Flake tidak terlihat dimanapun. Kolonel hanya mengatakan kepadanya bahwa penyelidikan telah selesai, dan bahwa sebuah mobil sedang menunggunya. Luke mengangkat bahu dan berjalan keluar dari gedung. Sirah dan teman-temannya berada di luar gedung. Mereka telah dibebaskan sejak lama, dan semua menunggu Luke. Luke tersenyum cerah dan berkata, oke, kita akhirnya bisa istirahat sekarang. Sementara dia sedikit terjerat dalam politik masalah ini, dia akhirnya lolos tanpa hambatan. Mereka dikawal ke gerbang pangkalan oleh Homer. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka masuk ke limusin Sirah, yang diparkir pengawalnya di pinggir jalan. Luke bertukar pandang penuh arti dengan Sirah, yang tidak banyak bicara dan hanya tersenyum. Aku agak lelah. Aku akan pulang dulu. Anda bisa mengantarnya pergi. Dia kemudian tersenyum pada gadis muda di sebelah Luke dan bertanya, kamu tidak keberatan, kan? Tyler dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Anda dapat menurunkan saya di stasiun bus manapun di kota. Petik 2. Sirah menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengisyaratkan, bekerja keras, pada Luke sebelum dia menutup matanya untuk beristirahat. Setelah Sirah kembali ke tempatnya, Luke bertanya kepada Tyler, di mana kamu tinggal? Tyler ragu-ragu dan berkata, saya dari New York. Mereka membawa saya ke kapal segera setelah saya turun dari pesawat. Apa yang membuatnya lebih tertekan adalah bahwa dia seharusnya diganti untuk penerbangannya, dan kemudian membayar $10.000. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan uang, dan malah hampir dibunuh oleh penjahat bersenjata. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam karirnya, dan telah mengandalkan biaya ini untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Sekarang, dia tidak punya apa-apa kecuali $200 di dompetnya. Melihat keraguannya, Luke menyadari dilemanya, dan berkata kepada pengemudi sambil tersenyum, ke Hotel Beverly Hills. Pengemudi menyalakan limusin dan mempercepatnya perlahan saat dia menuju ke tujuan mereka. Tyler agak terkejut. Dia akan mengatakan bahwa itu terlalu mahal untuknya. Tapi Luke mengeluarkan gulungan uang dari sakunya dan memberikannya padanya. Anggap saja itu pinjaman. Tyler melihat uang tunai itu, yang semuanya berupa lembaran $100. Itu harus sekitar $2.000. Dia tergagap, lalu bagaimana saya menghubungi Anda? Dia tahu bahwa Luke mungkin tidak mengharapkan dia untuk membayar uang kembali karena dia tidak memberikan kontaknya. Menatapnya sejenak, Luke tersenyum dan mengeluarkan sebuah kartu. Tidak perlu cemas, setiap orang terkadang mengalami situasi sulit. Tyler menerima kartu itu dan perlahan menundukkan kepalanya. Matanya berangsur-angsur menjadi merah ketika dia mengingat apa yang telah dia alami dalam 2 tahun terakhir. Sangat sulit untuk menjadi terkenal dan mencari nafkah dalam bisnis pertunjukan. Pertunjukannya hari ini mungkin merupakan awal dari jalan yang berbeda untuknya. Begitu seseorang meninggalkan tekad mereka, mereka akan jatuh dengan sangat cepat. Pekerjaannya malam ini akan menjadi langkah pertamanya untuk melepaskan mimpinya, dia sudah memiliki perasaan yang samar bahwa dia perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Namun, pembajakan kapal perang yang tak terduga telah menjadi kejutan besar, dan telah mengganggu rencana masa depannya. Mengingat apa yang telah disindir agennya, dia melihat gulungan uang tunai dan tiba-tiba berkata, apakah menurut Anda lebih baik saya mencari pekerjaan tetap? Luke tertegun sejenak, dia tidak mengira dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Anda membutuhkan tekad dan keberanian, apapun yang ingin Anda lakukan. Anda tidak bisa sukses tanpa kerja keras. Melihat ekspresi kosong Tyler, Luke tersenyum. Ketika Anda membuat keputusan penting tentang masa depan, Anda harus memiliki keberanian dan kemauan yang besar, hanya dengan begitu Anda akan dapat mengatasi kesulitan dan kemunduran. Anda berpikir untuk beralih pekerjaan, tetapi bisakah Anda bertahan dengan keputusan itu?
Tyler terdiam. Luke mengalihkan pandangannya dan melihat keluar jendela. Beri dirimu waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, sehingga kamu tidak akan terlalu cepat menyesalinya. Limo segera mencapai hotel, dan ketika Tyler turun, Luke berkata, kamu bisa meneleponku jika kamu butuh bantuan. Tyler mengangguk, dan berdiri di pintu masuk hotel, dia melihat limusin itu menghilang dari pandangan. Ketika Luke kembali ke rumah, Selina sedang menonton TV di sofa dengan handuk mandi besar. Melihat Luke, dia mengangkat alis dan bertanya, bagaimana penampilannya? Apakah Anda merekamnya? Petik 2. Lukas mengangkat bahu. Dia tidak bernyanyi malam ini. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berlari. Selina berseru dan duduk tegak. Apa yang terjadi? Luke berkata, biarkan aku mandi dulu. Apakah Anda menyelesaikan pelatihan Anda untuk malam ini? Petik 2. Selina menatapnya dengan tatapan kesal. Kenapa kamu terdengar seperti guru sekolah menengahku? Saya selesai, dan saya baru saja keluar dari kamar mandi, oke. Petik 2. Lukas mengangguk. Kalau begitu aku akan memberitahumu setelah aku mandi. Setelah mandi, dia memberitahu Selina apa yang terjadi malam itu. Tapi dia tidak menyebutkan spekulasinya, seperti fakta bahwa para penjahat mungkin mengincar senjata nuklir, atau bahwa beberapa penjahat mungkin berasal dari Chia. Selina penuh penyesalan. Sangat menarik. Jika aku tahu, aku akan pergi bersamamu. Setelah keheningan singkat, Luke berkata, dengan keterampilan rias wajahmu, tidak akan ada yang bisa kamu lakukan selain menonton, kan? Selina kehilangan kata-kata. Sebagai wanita cantik, dia secara alami tahu cara merias wajah, tetapi riasan harian dan riasan untuk penampilan bintang besar benar-benar berbeda. Dia hanya bisa memelototi Luke karena mengungkapkan kekurangannya. Tidak bisakah kamu menghiburku dan mengatakan sesuatu seperti, wow, sayang sekali. Luke mengangguk malas dan berkata, wow, sayang sekali. Selina menjadi marah. Nyah. Mengatakan itu, dia bangun, dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Luke terkekeh dan mengenakan pakaian rumah, lalu membaca notifikasi sistem dengan gembira. Untuk menyelamatkan marinir dan membunuh para penjahat, ia memperoleh hampir 6.000 pengalaman dan poin kredit malam itu. Sistem, karena pengalaman telah mencapai 30.000 poin, tuan rumah telah naik level ke level 12. Poin stat tambahan, 5. Luke telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya menambahkan poin ke kekuatan mental. Kekuatan mental 16. Ada sensasi mati rasa yang akrab namun lebih ringan di kepalanya, seolah-olah listrik mengalir melaluinya. Dia tanpa sadar mengeluarkan teleponnya dan melihat rambutnya di cermin. Bab 404 40 jam kerja seminggu, cuti tahunan berbayar, dan asuransi. Di layar, rambut Luke masih ada, itu tidak berdiri, juga tidak layu. Sangat bagus. Ini adalah kekhawatirannya setiap kali dia menambahkan poin ke kekuatan mental. Itu mungkin karena pukulan besar botak tertentu telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Dia memeriksa statistiknya, yang sekarang menjadi 40 strength, 20 dexterity, dan 16 mental strength. Sebagai seseorang dengan OCD ringan, Luke akan segera menebus kekurangan terakhir, yang agak menarik. Memikirkan itu, dia pergi ke bengkelnya dan mulai bekerja dengan semangat tinggi. Keesokan harinya, Luke dan Selina langsung pergi ke TKP tanpa mampir ke kantor polisi. Kemarin, Elsa menyuruh mereka lagi untuk menjauh dari keluarga Ellsworth. Old Ellsworth telah menyatakan bahwa mereka akan menemukan dalang di balik serangkaian serangan kekerasan terhadap keluarganya. Yang dimaksud Elsa adalah bahwa meskipun Luke hanya menyelidiki dan tidak ada hubungannya dengan dalang di balik serangan terhadap putra-putra Ellsworth tua, ada kemungkinan besar dia akan terjebak di tengah jika lelaki tua itu mengamuk. Luke hanya bisa menganggukkan kepalanya, seperti yang diharapkan, bos yang cerdas adalah yang terbaik. Saat ini, baik Luke maupun Selina hanya bisa menangani kasus-kasus kecil seperti perampokan bank. Di Los Angeles, perampokan bank atau pembawa uang tunai terjadi rata-rata 3 kali sehari, dan jumlah semua kasus seperti itu dalam setahun lebih besar daripada jumlah total anggota semua divisi kejahatan besar di Los Angeles. Jadi, kasus-kasus ini benar-benar kecil. Selama perampok tidak membunuh siapapun, mereka akan keluar lagi setelah beberapa tahun di penjara. Luke dan Selina pergi ke sebuah bank bernama Los Angeles First Financial Bank, itu bukan nama yang dianggap serius oleh Luke. Mudah untuk memperkirakan skala bank ini dari jumlah uang tunai yang hilang dalam perampokan hari sebelumnya. Kemarin, 2 perampok bertopeng dengan revolver masuk ke bank yang baru saja dibuka dan menjarah, $3.756. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan tambahan. Jika petugas itu bergerak sedikit lebih lambat,
mereka mungkin hanya perlu memberi dua perampok malang itu $2.000 sebelum mengirim mereka dalam perjalanan. Tapi ini tetap perampokan, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Divisi kejahatan besar secara resmi dikenal sebagai divisi perampokan dan pembunuhan, jadi kasus ini menjadi tanggung jawab mereka. Luke dan Selina parkir di jalan di sebelah bank dan berjalan masuk bersama pelanggan aneh itu. Teriakan alarm tiba-tiba terdengar di bank. Saling memandang, mereka bergerak lebih cepat dan masuk dari pintu samping. Seperti yang mereka duga, perampokan lain terjadi. Selina hendak mengambil pistolnya, tapi Luke menghentikannya dengan tatapan aneh. Tunggu, orang itu memegang pistol semprot. Selina terdiam. Sementara senjata palsu dan senjata mainan yang tampak realistis tidak jarang terjadi dalam perampokan, Luke dan Selina belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Seorang pria kulit hitam dengan stocking sutra hitam di atas kepalanya berdiri di depan konter. Dia melambaikan tangannya dengan marah dan menghentikan petugas parubaya dari mengambil uang tunai. Tunggu. Apakah Anda pikir saya di sini untuk uang? Petik 2. Pelanggan di aula gemetar saat mereka bersembunyi di kejauhan. Untuk apa kau di sini jika bukan uang? Mimpi. Pria yang memegang pistol semprot yang tampak realistis berteriak, kamu pikir aku orang yang sangat buruk. Saya di sini dengan pistol untuk uang tunai yang tidak berguna di laci Anda. Saya ingin pekerjaan berdarah. Apakah Anda mendengar saya, Anda jalang? Luke dan Selina sama-sama kehilangan kata-kata. Apa? Pelanggan juga tidak tahu harus berkata apa. Jika saya menjarah sejumlah uang, saya akan menjadi miskin lagi setelah saya menghabiskan semuanya. Tetapi jika saya memiliki pekerjaan, saya akan memiliki pengalaman kerja yang berharga yang dapat saya masukkan ke resume saya nanti. Jadi, hentikan omong kosongnya dan beritahu saya di mana manajer Anda. Saya ingin pekerjaan berdarah. Kata perampok bertopeng. Semua orang, termasuk Luke dan Selina, tercengang. Petugas itu tanpa sadar menatap seorang pria berjas yang bersembunyi di sudut. Perampok itu menoleh dan mengarahkan pistolnya ke pria itu. Apakah Anda manajernya? Pria berjas itu mengangguk putus asa. Ya, benar. Pria bertopeng itu dengan kasar mengarahkan pistol ke arahnya. Sekarang, saya hanya ingin 40 jam kerja seminggu, cuti tahunan yang dibayar, dan asuransi kesehatan. Semua orang terdiam. Geli, Luke memberi isyarat kepada Selina, sebelum dia dengan cepat melangkah untuk mengambil pistol semprot perampok yang ambisius dan optimis ini. Maaf, tapi bukankah Anda harus menunjukkan ijazah, resume, dan rekomendasi Anda saat mencari pekerjaan? Dia menimbang pistol semprot dan tersenyum. Ini tidak terlihat seperti ijazah, kan? Perampok. Semua orang. Lelucon itu berakhir, begitu saja. Sementara petugas patroli sedang dalam perjalanan, Luke bermain dengan pistol semprot dan berkata sambil tersenyum, betapa kreatifnya Anda menggunakan ini untuk mencari pekerjaan 40 jam dengan cuti dan asuransi yang dibayar, saya akan memberi Anda itu. Semua orang menginginkan pekerjaan seperti itu. Si perampok, yang topeng stocking hitamnya telah dibuka, putus asa. Pilihan apa yang saya miliki? Tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Saya sudah berusaha sangat keras untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi saya memiliki catatan kriminal. Putri saya baru berusia 1 tahun. Saya butuh pekerjaan untuk membeli susu formula dan popoknya. Setelah hening sejenak, Luke berkata, tapi Anda tidak bisa menggunakan pistol mainan putri Anda untuk mencuri pekerjaan, bukan? Malu? Perampok itu berkata dengan suara rendah, itu mainan anak tetangga saya. Saya mengambilnya darinya ketika saya pergi. Petik 2. Luke dan Selina terdiam. Bahkan pistol semprotmu dicuri. Sungguh perampok yang rajin. 10 menit kemudian, petugas datang dan menangkap perampok yang mencoba mencuri pekerjaan untuk dirinya sendiri. Di dalam mobil, Selina berkomentar dengan geli, serius, kalau dia pekerja keras, kenapa dia tidak mulai dari bawah? Apakah dia gila? Luke tidak terlalu memikirkannya saat mengemudi. Mungkin dia mencoba, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, dia memiliki catatan kriminal. Orang seperti dia hanya bisa bermimpi bekerja sebagai pegawai bank. Selina berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu masuk akal. Untuk orang-orang yang dibebaskan bersyarat, petugas pembebasan bersyarat mereka dapat mengatur pekerjaan untuk mereka, tetapi pekerjaan ini sebagian besar merupakan pekerjaan berat dengan upah rendah. Bahkan kemudian, mereka mendapat 20-30% lebih sedikit dari gaji mereka, itu bukan pajak, tapi aturan tak tertulis. Seharusnya tidak sulit untuk menyimpulkan kantong siapa yang masuk ke dalam 20-30%. Mereka yang memiliki catatan kriminal lebih mungkin untuk melakukan kejahatan lagi, tetapi tidak untuk satu alasan.
Namun, perampok aneh ini tidak akan masuk penjara kali ini. Pertama, dia tidak menyakiti siapapun. Kedua, dia memegang pistol mainan. Dan ketiga, dia mencoba mencuri pekerjaan. Bab 405 Tetangga Baru, Tetangga Lama. Luke memberitahu petugas patroli untuk memeriksa apakah yang dikatakan perampok itu benar, dan jika benar, mereka bisa membiarkannya pergi setelah merekam pernyataannya. Ketika sampai pada itu, apa yang dilakukan perampok ini akan dianggap sebagai lelucon paling banyak, dan tidak perlu membuat keributan besar karenanya. Sudah jam 11 saat mereka selesai dengan pertanyaan, jadi mereka berdua segera memutuskan untuk pulang kerja dan makan siang dulu. Setelah mengantar beberapa takeaway dengan Elsa, mereka menyelinap pulang. Beberapa hari ini sebenarnya bisa dianggap sebagai hari libur bagi Luke dan Selina. Tidak ada kasus besar, dan mereka tidak perlu menganggap serius kasus kecil. Lagi pula, Elsa tidak akan memeriksa mereka. Melewati lingkungan mereka dalam perjalanan pulang, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita keluar dari dua mobil terpisah yang diparkir di samping sebuah rumah dengan tanda "dijual". Wanita muda itu bergegas ke pelukan pria itu. Luke bersiul. "Wow, seorang wanita cantik telah datang ke lingkungan kita." Selina menatapnya dengan iri. Kakinya yang panjang benar-benar indah. Pada saat itu, pria itu mengangkat wanita muda itu, yang mengenakan gaun putih, dan memutarnya menjadi setengah lingkaran, memungkinkan Luke dan Selina untuk melihat kakinya yang lurus dan menakjubkan. Tinggi Selina adalah 1,77 meter, yang jelas bukan pendek untuk seorang wanita. Dia juga memiliki tubuh yang sehat dan indah dengan otot dan garis halus. Jika foto-fotonya diposting secara online, pasti akan ada orang yang menutup diri di rumah menjilati layar mereka. Tapi kakinya tidak secantik wanita ini. Kebanyakan wanita tidak memiliki betis selama itu. Bahkan pada ketinggian yang sama, betisnya yang lebih panjang akan membuatnya terlihat lebih tinggi. Selina menghela nafas, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah itu rumah pembuat onar? Luke melirik rumah itu, tapi tidak terlalu terkesan. Ketertarikannya pada memasak, tetapi ketika datang ke pekerjaan rumah lainnya serta berurusan dengan tetangga yang antusias yang mampir, itu diserahkan kepada Selina. Dia tidak punya kesabaran untuk berurusan dengan tetangga yang tidak sopan, tetapi di lingkungan kelas menengah seperti ini, hubungan yang baik dengan tetangga akan membuat hidup sedikit lebih mudah. Kalau tidak, seseorang yang tidak menyukainya mungkin suatu hari akan menemukan kesempatan untuk melaporkannya ke komite lingkungan. Ada banyak orang seperti ini yang tidak melakukan apa-apa, dan bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menelepon polisi ketika mereka mengira tetangga mereka bertingkah mencurigakan. Luke tidak takut pada polisi. Hanya saja dia membenci sakit kepala yang tidak berguna. Dia bertanya dengan santai, apakah ada pembuat onar? Selin memutar bola matanya. Akulah yang harus berurusan dengan wanita-wanita menyebalkan di lingkungan ini. Kapan Anda pernah peduli dengan tetangga kita? Mek memiliki rumah itu sebelumnya. Saya bertemu dengannya beberapa kali, dan saya merasa ingin menembaknya setiap kali dia berbicara. Lukas memutar kepalanya. Mek, aku ingat dia. Dia mungkin tidak terlalu ramah, tapi dia bukan pecandu atau vixen, kan? Selin menghela napas. Tidak, dia tidak, tapi kamu selalu bisa merasakan aura angkuhnya setiap kali kamu berbicara dengannya. Luke merasa itu aneh. Sombong. Terhadapmu. Dia tidak benar-benar yakin. Ada beberapa wanita yang tampak luar biasa di lingkungan ini. Lagi pula, semua orang di lingkungan kelas menengah ini membanggakan penampilan mereka, dan tidak akan menunjukkan wajah yang terlalu buruk. Namun, sangat sedikit dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Selina, kecuali wanita berbaju putih tadi. Kedua, villa tempat Luke tinggal adalah salah satu tempat tinggal terbaik di lingkungan itu. Rumah yang dijual Mek, meskipun tidak buruk, hanya bernilai $550.000, sedangkan villa Luke setidaknya bernilai $1 juta. Baik itu rumah, penampilan, temperamen, atau pendapatan, Mek yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa, jauh di bawah level Selina. Luke tidak bisa mengerti dari mana wanita ini mendapat kepercayaan diri untuk memandang rendah Selina. Selina mengangkat bahu dan berkata, kau tahu, cara mereka berbicara aneh dan tajam, dan betapa mereka penuh dengan diri mereka sendiri. Banyak ibu rumah tangga di sini berbicara seperti itu menjijikkan. Lukas mendapatkannya. Beberapa ibu rumah tangga kelas menengah menikmati percakapan terselubung dan samar semacam ini. Tapi tidak mungkin wanita yang jujur dan lugas seperti Selina bisa menyukai itu. Dia menghiburnya dengan senyuman. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak bisa mentolerirnya, katakan saja padanya untuk mengalahkannya. Bukannya kita bergantung padanya untuk mencari nafkah. Petik 2. Selina mengangguk, lalu tiba-tiba berseru,
Karen mengintip tetangga baru sekarang. Lukas mengangkat alis. Karen Gaffney, desainer interiornya. Selina mengangguk tak berdaya. Iya, kapan dia akan berhenti dengan teori konspirasinya? Apakah karena kehidupan pernikahannya terlalu membosankan? Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya juga. Villa-villa di lingkungan ini diatur dalam lingkaran. Mereka tampak cantik, tetapi ukuran tanahnya terbatas. Villa Luke berada di pinggiran, dan halaman di depan dan di belakang villa mencakup total 400 meter persegi. Itu jauh lebih tenang, tanpa ada bangunan yang terlalu dekat dengan mereka. Karena alasan inilah Luke dan Selina tidak memiliki banyak kontak dengan penduduk lain di lingkungan itu. Sebagai petugas polisi, mereka juga pergi lebih awal dan pulang terlambat, dan fokus pada pelatihan ketika mereka sampai di rumah, mereka tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan lingkungan apapun. Mereka juga tidak ingin semua orang tahu bahwa mereka adalah petugas polisi, atau mereka tidak akan bisa menghindari terjebak dalam banyak masalah yang merepotkan di lingkungan sekitar. Untuk saat ini, mereka seperti orang yang lewat di lingkungan sekitar dan nyaris tidak berinteraksi dengan siapapun. Tapi ada satu pengecualian, Jeff Gaffney dan istrinya, Karen Gaffney. Jeff bekerja di Departemen SDM sebuah perusahaan besar. Karena kepribadian dan pekerjaannya, dia suka berbicara dengan orang. Dia juga cukup pemarah, dan selalu menyapa Luke dengan senyuman saat melihat Luke berjalan. Meskipun Luke tidak tertarik bergaul dengan tetangga, dia tidak menyukai orang yang tulus dan baik seperti ini. Setelah beberapa bulan, Jeff menjadi tetangga yang paling dikenal Luke. Jeff telah mengundangnya ke pertemuan lingkungan beberapa kali. Meskipun Luke dengan bijaksana menolak setiap kali, Jeff tidak pernah tersinggung. Dia bersimpati dengan beban kerja Luke yang sibuk dan memberitahu Luke bahwa dia bisa berbicara dengannya jika Luke terlalu banyak stres. Luke menghargai niat baiknya, tetapi tidak mungkin dia berbicara dengan siapapun tentang kondisi mentalnya. Jeff adalah orang baik, dan istrinya, Karen, juga bukan orang jahat. Dia jauh lebih baik daripada Meg yang sinis. Karen adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus desainer interior yang bekerja dari rumah. Mungkin, teori konspirasi adalah sumber kegembiraan terbesar dalam hidupnya yang membosankan, karena dia membayangkan banyak kemungkinan mendebarkan untuk memeriahkan hari-harinya yang monoton. Itu benar, Karen ini justru tetangga yang hampir menelepon polisi untuk mengusut Luke dan Selina. Bab 406 mengunjungi tetangga lama, menanyakan tentang tetangga baru. Alasannya sangat sederhana, karena kebiasaan hidup Luke dan Selina berbeda. Juga, untuk mencegah orang memata-matai halamannya, dan lebih dari itu, untuk berjaga-jaga terhadap penembak jitu, Luke telah memasang dinding setinggi sekitar 1,8 meter, dan memasang kamera tersembunyi di dalam ukiran dinding. Dengan begitu, orang-orang bersenjata tidak bisa menembak langsung ke rumah dari jalan, dan jika mereka terlalu lama berada di sekitar halaman, mereka akan tertangkap kamera yang dipasang Luke. Tindakan pencegahan ini dapat dimengerti oleh dua petugas polisi. Tapi Karen, yang terlalu bosan, memberitahu suaminya bahwa Luke membangun tembok itu karena dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin kedua orang ini sedang membuat sabu atau bahkan menanam rumput liar di ruang bawah tanah. Berkat kamera pengintai, Luke telah menemukan Karen ini berkeliaran di sekitar rumahnya, jadi dia juga mengawasinya sebagai balasannya. Itu adalah sepotong kue untuk menggunakan pengumpul suara jarak jauh untuk menangani pasangan ini, yang bukan spesialis, dan Luke dengan mudah mengetahui tentang pikiran aneh Karen. Mengundurkan diri dan geli, dia mengundang Jeff dan Karen ke acara barbecue di halaman belakang rumahnya. Setelah dia memberitahu Karen yang tidak percaya bahwa dia dan Selina adalah sepupu, desainer interior ini, dengan perhatiannya terhadap detail, akhirnya menghilangkan kecurigaannya ketika dia melihat bagaimana rumah itu ditata di dalamnya. Sebagai seorang wanita yang telah menikah selama bertahun-tahun dan seorang desainer interior profesional, Karen tahu betul seperti apa kehidupan sehari-hari pasangan itu. Barang-barang pribadi Luke dan Selina dipisahkan dengan jelas, yang hampir memicu kecurigaannya lagi. Ketika berbicara tentang pekerjaan mereka, Luke berkata kepada Jeff secara pribadi, Selina dan saya memiliki pekerjaan yang sensitif. Anda tahu, jika seseorang menyebarkan berita itu di lingkungan sekitar, kita mungkin mendapat banyak masalah. Jeff tidak bisa tidak melihat istrinya, Karen. Lukas tersenyum. Tidak, menurutku Karen bukan gosip. Tapi bisakah dia merahasiakannya dari Meg? Jeff segera menggelengkan kepalanya. Meg adalah seorang tukang parkir yang ingin tahu segalanya, mustahil bagi Karen untuk melawannya. Luke menepuk bahu Jeff dan berkata, saya hampir tidak berpartisipasi dalam kegiatan komunitas justru karena Meg. Aku benci blabbermouth seperti itu. Sebagai tetangga sebelah, saya yakin Anda mengerti.
Jeff tampak berkonflik, tetapi pada akhirnya tetap mengangguk setuju. Meskipun temperamennya baik, ada kalanya dia benar-benar ingin menamparkan wajah Mek. Setelah barbecue, Jeff berbicara dengan istrinya Karen, dan ibu rumah tangga ini akhirnya berhenti dengan teori konspirasinya tentang Luke dan Selina. Setelah melihat bak mandi pijat mewah di halaman belakang, Karen, sebagai desainer interior profesional, mengerti mengapa Luke membangun tembok. Kebanyakan orang akan memilih untuk menikmati hal yang baik telanjang di halaman belakang mereka. Dapat dimengerti bahwa Luke telah membangun tembok, karena jika Mek pernah melihatnya, dia pasti akan memberitahu semua orang tentang itu. Selina berkomentar, bagaimanapun, Mek dan suaminya pindah adalah hal yang baik. Suaminya, Danny, juga bukan pria yang baik. Dia memukul setiap wanita yang dia temui. Dia pria parubaya berminyak dan botak, apa yang membuatnya begitu percaya diri. Lukas tertawa. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya, kan? Mempertimbangkan penampilannya, apakah menurutmu gadis-gadis cantik akan melemparkan diri padanya? Petik 2. Selina melirik seseorang. Betul sekali. Jika Anda hanya sedikit tampan, gadis-gadis akan selalu melemparkan diri mereka kepada Anda. Luke memperhatikan ekspresinya dan mengangguk dengan tenang. Aku mengandalkan kekuatanku, mengerti. Namun, menjadi tampan adalah salah satu kekuatanku, aku tidak bisa menyangkalnya. Selina kehilangan kata-kata. Mereka bercanda sepanjang perjalanan pulang dan melanjutkan latihan yang dijadwalkan di sore hari. Setelah mandi, Luke menatap rumah Jeff serta rumah tetangga baru yang agak jauh, tenggelam dalam pikirannya. Selina, yang keluar dari kamar mandi beberapa saat kemudian, merasa aneh. Apa yang salah? Apakah Anda masih memikirkan wanita berbaju putih? Menyerahlah, dia punya suami. Luke berkata tanpa daya, coba dan ingat seperti apa kedua tetangga baru itu dari sudut pandang profesional, oke. Selina mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tidak ada yang benar-benar menonjol kecuali kakinya, kan? Mungkin dia suka olahraga. Otot-otot kaki itu tidak dapat dipertahankan tanpa pelatihan profesional jangka panjang. Tapi mereka tidak sebaik milikku. Lukas tersenyum. Itu benar, tapi otot-otot itu cukup bagus untuk sebagian besar pertarungan dan gerakan taktis, bukan? Mata Selin melebar. Apakah Anda mengatakan bahwa mereka profesional? Oleh para profesional, dia mengacu pada orang-orang seperti mereka, perwira, tentara, agen, atau... Luke mengangguk dan berpikir sejenak. Mari kita lihat apa yang Jeff ketahui tentang tetangga baru kita. Sebagai pria yang pemarah dan profesional ditambah istrinya Karen dan teori konspirasinya, Jeff tahu lingkungan lebih baik daripada orang lain. Kalau tidak, itu Mek dan Danny, pasangan yang merepotkan. Selina mengangguk dan berkata, ini pertama kalinya kami mengunjungi mereka. Apakah kita perlu membawa semacam hadiah? Luke berkata, beberapa kuemu bisa. Aku akan mengambil sebuah kotak. Selina ragu-ragu. Tidak bisakah kita memberi mereka kerajinan tangan atau semacamnya? Model senjatamu akan berhasil, kan? Putri kembar Jeff berada di sekolah menengah. Apakah menurut Anda pantas untuk memberi mereka model senjata? Lukas memutar matanya. Selain itu, model-model itu adalah produk eksperimental yang dibuat Luke dengan kemampuan Tony Stark. Tidak mungkin dia bisa memberikan mereka. Baiklah, aku akan memberimu kompensasi dengan pesta besar untuk makan malam-malam ini, oke? Kata Lukas. Sepakat. Sikap Selina langsung berubah. Luke tersedak, merasa bahwa dia telah kalah dalam ronde ini. 10 menit kemudian, mereka menekan bel pintu Jeff. Sesaat kemudian, terdengar suara samar-samar Karen mengoceh. Ah, silahkan duduk. Banyak tetangga kita yang sering mampir. Buat dirimu sendiri di rumah. Ah, itu kamu. Melihat Karen, yang mulutnya terbuka lebar, seolah tercengang, Luke tersenyum dan berkata, selamat siang, Karen. Sudah lama sejak kami bertemu dengan Jeff. Saya harap kita tidak mengganggu apapun. Petik 2. Bab 407 Percakapan 3 arah dan adegan canggung. Karen menenangkan diri setelah keterkejutannya, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tetangga baru juga mengunjungi kami. Mereka ada di ruang tamu. Lukas tertegun sejenak. Tetangga baru, apakah kami mengganggumu? Karen menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, masuklah. Kamu juga bisa mengenal mereka. Bagaimanapun, Anda sama seperti mereka, ini adalah pertama kalinya Anda mampir setelah tinggal di sini begitu lama. Memanggang mereka di dalam hatinya, ibu rumah tangga membiarkan mereka masuk. Selina memberinya kue dan berkata, maaf untuk mampir tanpa pemberitahuan, ini kue buatan kami untukmu dan Jeff untuk dicoba. Karen menerimanya dengan senyuman, dan mereka bertiga pergi ke ruang tamu bersama.
Di ruang tamu, Jeff bangkit dan menyapa mereka dengan senyuman. Apa yang membawamu ke sini, Luke? Luke berkata sambil tersenyum, "Selamat siang, Jeff. Aku sudah lama ingin mengejarmu, sejak lama. Kebetulan kami pulang kerja lebih awal hari ini, jadi kami datang ke sini." Keduanya adalah, tatapannya beralih ke pasangan yang telah berbalik. Sambil mengulurkan tangan, Jeff berkata dengan hangat kepada keduanya, yang berdiri dari sofa, "Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Luke dan ini Selina. Mereka tetangga kami dari 108 di sisi barat lingkungan." Dia kemudian berkata kepada Luke sambil tersenyum, "Ini Tim dan ini Natalie. Mereka tetangga baru kita. Mereka baru saja membeli rumah Mek." Luke melangkah maju sambil tersenyum dan mengulurkan tangan kepada pasangan itu. "Selamat datang di Jalan Maple. Ini adalah tempat yang bagus. Jeff dan Karen, khususnya, adalah tetangga terbaik." Pasangan itu menyambutnya dan juga berjabat tangan dengan Selina sebelum mereka semua duduk. Yang cukup menarik, baik Selina dan pasangan itu berjabat tangan dengan tangan kiri mereka. Luke yang dengan sengaja mengulurkan tangan kanannya terlebih dahulu, dan karena Tim mengulurkan tangan kirinya, itu terlihat seperti kesalahan kecil. Luke hanya tersenyum dan beralih ke tangan kirinya. Di ruang tamu, Tim dan Natalie duduk menghadap Jeff dan Karen, sementara Luke dan Selina duduk di sofa samping. Sebagai dua detektif berpengalaman, Luke dan Selina merasa nyaman dan sesekali membuat satu atau dua komentar tanpa sedikit pun rasa canggung. Jeff dan Karen, di sisi lain, berjuang untuk menemukan hal-hal untuk dibicarakan, dan Luke dan Selina bisa merasakan betapa canggungnya beberapa topik. Bukan karena Jeff dan Karen buruk dalam obrolan ringan, hanya saja orang-orang yang mereka ajak bicara memiliki getaran yang sangat glamor. Dua tetangga baru itu adalah wanita berbaju putih dan suaminya, setidaknya, begitulah cara mereka memperkenalkan diri. Tim baik-baik saja. Pria parubaya ini mengenakan pakaian kasual. Meskipun tampan, dia tidak terlalu mempesona. Natalie, di sisi lain, telah berganti pakaian. Rok putih selutut yang dia kenakan menutupi kakinya yang menawan, tetapi betisnya yang panjang dan sempit itu masih terlihat. Dia juga mengenakan jaket putih yang tidak dikancingkan, memperlihatkan kemeja ketat berleher rendah di bawahnya serta dua gundukan megah di bawah kemeja itu. Luke tanpa sadar menatap Selina. Untungnya, mereka tidak berada dalam posisi yang sangat dirugikan, setidaknya, Selina lebih besar dari miliknya. Saat mereka mengobrol, Luke mengetahui bahwa pasangan itu memiliki pekerjaan yang cukup mewah. Tim adalah seorang penulis perjalanan, meskipun ia menggambarkan dirinya lebih sebagai seorang petualang. Natalie adalah seorang blogger makanan, dan akan mengikuti suaminya sesekali ke seluruh dunia untuk mencoba makanan gourmet, dan kemudian mencoba membuat makanannya sendiri dengan cita rasa lokal. Pekerjaan ini terdengar jauh lebih mengesankan daripada hari atau desain interior. Adapun Luke dan Selina, mereka masih menyebut diri mereka freelancer. Natalie bertanya lebih lanjut, "Begitukah? Apakah kita berada di jalur yang sama?" Luke merasa geli. "Tidak, aku tidak pandai memasak. Sebenarnya, saya lebih baik di Brazilian Jiu-Jitsu. Itu tidak terlalu populer." Natalie tertegun sejenak. "Jiu-Jitsu Brasil. Saya pikir Tim membicarakannya sebelumnya." Dia kemudian melirik suaminya dengan matanya yang tipis dan menawan. Tim tersenyum dan berkata, "Saya pernah ke Brasil, tetapi saya belum pernah mengunjungi klub Jiu-Jitsu." Apakah itu dibuat oleh orang Jepang?" Luke mengangkat alis dan tersenyum, "Jika kita mempertimbangkan sejarahnya, itu mungkin didasarkan pada keterampilan tempur dari Tiongkok kuno." Tim dan Natalie, Jeff dan Karen. Luke dengan bijaksana meninggalkan topik yang tak terlukiskan dan berkata kepada Jeff, "Apakah Anda ingin mengadakan barbecue di tempat kami malam ini? Kami memiliki waktu yang baik sebelumnya." Jeff menganggukkan kepalanya, lalu segera menggelengkannya. "Anda mungkin terlalu sibuk untuk mengetahuinya, tetapi komunitas mengadakan festival bir mini pada pukul 6 malam ini, dan itu akan diadakan di halaman belakang kami. Sebagian besar tetangga kita akan berada di sana, ya. Kecuali kalian berdua, siapa yang tidak tahu?" Luke menatap Selina. Selina tampak bingung. "Aku benar-benar tidak mendapat pemberitahuan." Jeff dan Karen sama-sama tampak malu, sebelum Karen berkata terus terang, "Aku sebenarnya ingin memberitahumu beberapa hari yang lalu, tapi Mek bilang dia hampir tidak pernah melihat kalian berdua, mungkin karena kamu terlalu sibuk, jadi." Luke dan Selina mengerti. Jelas, Mek marah karena Selina tidak menghormatinya, dan hanya menggunakan trik kecil dan menjijikkan semacam ini. Jika Luke dan Selina tidak datang ke tempat Jeff hari ini, mereka mungkin telah melewatkan banyak pertemuan lingkungan setelah ini, yang akan fantastis.
Tapi apakah mereka pergi atau tidak terserah mereka untuk memutuskan, dan trik licik Mek benar-benar mengganggu. Lukas tersenyum. Tidak apa-apa, kami akan datang. Apakah ada yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus membawa bir sendiri? Jeff tersenyum. Tidak. Saya akan menyediakan bir untuk pesta. Ini adalah minuman pribadi saya jamin rasanya adalah yang terbaik. Selina, apakah mungkin bagi Anda untuk membawa 1 atau 2 hidangan, atau makanan penutup? Seperti kue-kue itu akan sangat bagus. Selina kehilangan kata-kata. Anda ingin saya menyiapkan beberapa hidangan untuk Anda. Bagaimana dengan mie instan? Saya bahkan bisa membawa 1 kotak penuh. Luke, bagaimanapun, hanya mengangguk sambil tersenyum. Bukan masalah. Kami akan kembali dan bersiap-siap. Natalie menyela, festival bir ini terdengar menyenangkan. Bisakah kita datang juga? Jeff mengangguk cepat. Tentu saja, Anda adalah bagian dari komunitas. Bagaimanapun, pestanya akan ada di halaman belakang kita. Petik 2. Melihat bahwa mereka akan berbicara lebih lama lagi, Luke bangkit. Jeff, Karen, Selina masih harus kembali dan memasak. Sekarang sudah hampir pukul 5, dan kita mungkin akan terlambat jika tidak berangkat. Kami akan kembali lagi nanti.